Halo, selamat datang di podcastku. Ini podcast pertamaku terkait membicarakan isu-isu terkait sosial, lingkungan, fenomenologi yang ada di sekitaran kita gitu. Yang pertama, aku Gede Riki ingin bahas terkait fenomena festival yang sering dihiasi dengan kegiatan peduli lingkungan. Yang kita tahu, festival ini biasanya menawarkan berbagai macam kegiatan yang ramah lingkungan, seperti menjaga kebersihan area festival, terus mengurangi pemakaian plastik, mengadakan kampanye tentang pentingnya menjaga lingkungan. Namun, apakah festival ini benar-benar efektif dalam menjaga keramahan lingkungan? Itu pertanyaan besar kita. Dan mari kita tengok kembali ke acara festival yang telah berlangsung di beberapa kota besar di Indonesia. Itu banyak dari festival tersebut mengklaim bahwa acara ini atau acara festival tersebut dilaksanakan secara ramah lingkungan. Namun ketika kita mencermati lebih dalam, kita bisa melihat bahwa kegiatan seperti recycling atau mendaur ulang sampah tidak dilakukan dengan baik, dan ada juga kebanyakan kegiatan yang memperparah kerusakan lingkungan. Sama halnya, selain kegiatan, belum tentu juga semua pihak yang berpartisipasi dalam festival tersebut benar-benar mempraktekkan dirinya di dalam kehidupan sehari-harinya itu terkait peduli sama lingkungan. Mereka hanya ikut dalam kegiatan untuk mengikuti tren dan event, dalam artian caper itu loh. Caper istilahnya kayak tumpuk aja nih festivalku sama satu kegiatan aksi lingkungan, padahal hanya cuma untuk naikin marketnya aja, tapi di luar itu dia sebenarnya menghasilkan volume sampah yang cukup tinggi dari kegiatan individunya ataupun lainnya. Selain itu, belum tentu juga semua pihak yang berpartisipasi dalam kegiatan festival tersebut benar-benar mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Paling enggak, kalau kita nggak bisa sepenuhnya 100% kita berani berbuat atau menghasilkan sampah, setidaknya kita mengurangi lah, bukan hanya sekedar membuang, tapi harus menuntaskan dari titik di mana kita menghasilkan sampah itu. Menjadi sangat penting bagi kita untuk mengkritisi dan mengevaluasi setiap festival yang mengklaim bertujuan untuk peduli lingkungan. Kita harus berpikir lebih jauh dan mencari tahu apakah semua kegiatan yang dilakukan benar-benar efektif dalam mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Selain itu, kita juga harus memastikan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan selama festival benar-benar mendidik orang untuk bertanggung jawab dalam mencegah kerusakan lingkungan. Karena pada akhirnya, jika festival ini nggak benar-benar membantu menjaga kebersihan lingkungan, apa yang menjadi tujuan dari festival tersebut, kita harus menjadi lebih bertanggung jawab dalam menyeimbangkan keinginan untuk terlibat dalam acara festival dengan menjaga keberlanjutan lingkungan yang lebih baik. Kita sebagai konsumen justru pasti menghasilkan sampah atau residu dari hasil konsumtif kita. Itu jadi tanggung jawab kita. Tapi di luar itu, produsen besar seperti penyelenggara event itu juga harus bukan hanya sekedar membersihkan lalu memindahkan sampah, tapi harus menuntaskannya juga dengan solusi-solusi, bukan hanya mengemasnya dengan sistem cari perhatian terkait peduli sama lingkungan. Sebelum kita membahas lebih jauh, mari kita pertimbangkan terlebih dahulu mengenai pentingnya peduli terhadap lingkungan. Kita semua tahu betapa pentingnya menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat. Kita memerlukan lingkungan yang bersih dan sehat agar kita dapat hidup dengan baik pastinya. Namun, sering kali kita melihat bahwa lingkungan kota dan bahkan daerah-daerah pedesaan kita tercemar sampah, limbah, dan polusi udara serta air semakin parah setiap harinya. Hal ini dapat berdampak buruk bagi kesehatan masyarakat dan bahkan dapat
membahayakan spesies lain di sekitar kita. Karena itu, event festival yang berfokus pada kegiatan lingkungan diperlukan untuk membawa kesadaran menjadi dasar untuk aksi nyata yang lebih besar, terutama di masyarakat. Para penggerak lingkungan juga diharapkan dapat memperoleh dukungan dari masyarakat untuk menyelamatkan lingkungan tersebut. Kita jadi nggak bisa bergerak sendiri, kita harus berbarengan, bergandengan tangan antar komunitas, bukan untuk dalam kembali lagi arti statement tadi dalam artian caper gitu loh. Kita hanya panjat sosial dengan beberapa organisasi besar hanya untuk mengemas kegiatan kita bahwa sudah bertajuk peduli lingkungan, tapi sebenarnya itu hanya untuk target pasar dan juga menghasilkan banyak volume sampah lagi ke depannya. Namun kita juga harus sadar bahwa acara semacam itu membutuhkan biaya yang besar pastinya untuk diselenggarakan, dan ini kadang menghasilkan suatu waktu yang mencurigakan ketika ingin mengumpulkan uang untuk festival. Dalam lingkungan yang semakin bersaing untuk menghasilkan uang dan keuntungan, lingkungan seringkali terabaikan dan dianggap sebagai objek belaka, bukan sebagai kebutuhan utama dalam kehidupan kita. Ya gitu, kayak dalam artian caper tadi itu, kita buat satu festival nih. Sekarang apa nih lagi hits nih? Harus peduli sama lingkungannya dan bla bla bla. Ambil aja untuk target pasar. Kita gandeng komunitas yang big gitu, yang ada di wilayah kita. Gandeng komunitas big buat aksi. Padahal tarik ke belakang dari itu, kegiatan mereka di luar dari festival itu, sehari itu mungkin ya para penyelenggara itu maupun para sponsor dan lain-lainnya itu juga menghasilkan beribu-ribu sampah. Tapi sekarang hanya untuk menaikkan rate acaranya aja menggandeng satu festival, menggandeng satu organisasi besar terkait aksi lingkungan. Padahal secara garis besar dia menghasilkan limbah sampah yang belum juga bisa diolah sendiri, sama-sama hanya memindahkan ke TPA gitu. Padahal sedangkan market dia dapat, devisa dia meningkat, tetapi ya hanya sebatas buat bersih-bersih, tidak pengelolaan sebagaimana demikian rupa 3R-nya. Ya, jadi dalam acara festival serupa juga masalah daur ulang seringkali harus diingatkan dengan memberikan makanan dan minuman dalam kemasan plastik sekali pakai. Nah, semua barang tersebut dianggap sebagai bentuk kesadaran akan lingkungan. Padahal ini bukan melainkan memperparah kondisi lingkungan. Oke, kita konsumsi satu makanan dengan kertas, dupek dan lain-lain. Tapi dalam artian kita pun juga ya sebagai konsumen ya menikmati satu makanan itu dengan mungkin bumbu atau lainnya itu hanya secukupnya saja. Karena kalau kita berlebihan itu akan terbuang dengan pembungkus makanannya di saat nanti akan dipungut oleh para pengumpul atau pengumpul barang-barang yang bisa didaur ulang tersebut yang sudah digunakan dalam festival itu, akan menimbulkan bau dan penyakit. Jadi kita harusnya pakai secukupnya aja, kayak saus seberapa cukupnya, mayones seberapa gitu. Karena kita harus mengerti atau kita mungkin biasakan satu penyelenggara itu menyediakan tempat cuci lah. Tempat cuci dalam artian tempat air mengalir aja. Jadi setelah orang konsumsi itu dengan kertas wadah makanannya yang berbahan mungkin duplek atau sejenisnya itu mungkin agak dibilas dengan air gitu. Jadi langsung ditaruhkan tempat sampah di sampingnya. Jadi dikumpulkan di sana. Karena apa? Ada harus dibilas dengan air. Jadi untuk para pengumpul itu tidak terjangkit bakteri, kuman dari hasil sisa konsum kita. Gitu. Kita harus benar-benar saling berpegangan tangan, saling mengerti. Tapi kadang ya beberapa kapitalis berpikir dengan kos perhitungan bisnisnya menyediakan tempat cuci, air dan lain-lain, nanti kurangi diri. Ya, untuk apa kalian bawa tagline mau isi peduli lingkungan atau bersih-bersih lingkungan kalau kalian aja masih hanya sekedar aja ngejalanin itu. Itu sih pendapat dari aku. Jadi kita juga sering lihat misalnya kayak festival lingkungan diselenggarakan dengan cara yang tidak bertanggung jawab.
dengan membuang banyak sampah di tempat seperti taman dan hutan. Padahal lingkungan tersebut kita coba jaga dan lindungi, hal ini justru merugikan lingkungan kita. Karena lingkungan yang tidak bersih dan sehat akan memperburuk kondisi lingkungan kita, apalagi ya kita itu berketergantungan dengan alam. Karena apapun yang kita berikan ke alam, itulah akan alam juga memberikan feedbacknya ke kita. Kalau kita mengotori dia pun juga akan memberikan suatu polusi atau hal semacamnya dampak kepada kita, seperti apa yang kita berikan. Nah, di lain sisi itu juga dari bahasanya caper gitu, cari perhatian dalam satu festival mengenai satu komunitas lingkungan untuk naikkan pasar atau elektabilitasnya, hanya sekedar gitu tanpa win solutionnya. Jadi seringkali festival ini dimaksud juga untuk memperlihatkan gaya hidup orang yang bergelimang dalam kemewahan. Pasti karena apa? Ya kita tahu lah, mungkin beberapa festival yang kalian lihat ya menjadi satu gimmick ya, tapi ya itu namanya kita harus sikapi lah bersama-sama. Bukan sebagai aksi nyata dalam merawat lingkungan. Seharusnya para pemimpin lingkungan harus memperlihatkan tindakan untuk membangun kesadaran lingkungan dan menjadi panutan bagi masyarakat dalam menjaga lingkungannya, bukan hanya sekedar untuk ngeliatin kemewahan, ngeliatin konsumsinya mahal dan bla bla bla, tapi untuk memperlihatkan zero waste-nya mana gitu loh. Kok duitnya banyak, punya dan lain-lain, tapi tidak bisa memanfaatkan dengan baik. Jadi kita harus memilih acara lingkungan yang sehat, yang menunjukkan aksi nyata, dan bukan hanya sebagai media untuk memperlihatkan gaya hidup eksklusif. Pemimpin lingkungan harus juga menunjukkan bahwa mereka benar-benar peduli, bukan sekedar berkolaborasi untuk naikin. Ya emang sih kita semua perlu ya, kita semua gitu, tapi kan ya dibalanin lah. Kalau emang mau ke sistem bisnisnya ya 80% sosial, 20% bisnisnya lah. Kalau emang benar-benar peduli gitu loh. Jadi jangan mengeksploitasi masyarakat. Mungkin ya dalam artian saya ambil sudut tarik garis lurusnya kayak eksploitasi masyarakat, bahwa wah ini loh dia care, dia gini, tapi hanya sebatas untuk publikasi, tapi ya nol gitu. Ya kita harus lebih fokus lagi pada pesan yang menjaga lingkungan dengan berbagai cara yang mudah, yang simpel-simpel aja, berarti menghemat energi. Terus buat festival, buat laser, lampu lightingnya banyak dan bla bla bla. Mana Coldplay ke Indonesia sudah memperlihatkan dia untuk menekan emisi. Kita mengundang yang kayak gitu bukan hanya menikmati musiknya saja, tapi mengerti bagaimana sih sistem teknis dia manggung, meresapi apa yang dibawa, apa yang dikampanyekan. Kita di sini malah itulah. Jadi kita nginginin festival lingkungan ya, atau suatu festival yang besar yang menggandeng yang berisi kegiatan lingkungan ya, dengan itu yang benar-benar fokus pada aksi nyata dan peduli terhadap lingkungan. Kalau bersih-bersih kan juga semua bisa gitu. Tuh habis bersih-bersih dikumpulin pindah ke TPA Suwung. Kalau kita di Denpasar gitu, itu ke TPST dibakar juga keluar polusi, bau. TPA Suwung menumpuk juga macet. Apa dengan profitnya dia, penyelenggaraan dan lain-lain, itu apa yang bisa disumbangkan? Apa mungkin setelah dia buat event itu dia ngasih mesin pengolahan sampah hasil dari festival itu dijadikan minyak atau apa? Masih banyak ini kalau mau diskusi banyak hal yang seperti itu. Jadi kegiatan festival itu sekalian mempromosikan bahwa dia bisa menuntaskan sampahnya gitu. Itu sih yang sebenarnya yang dicari, bukan sekedar caper. Jadi ya demikianlah beberapa sudut pandang yang dari aku sendiri melihat terkait kegiatan ya yang akan berlangsung. Yang pastinya kita semua doain semoga sukses, tapi
tapi sukses dalam artian jangan memperburuk terkait lingkungan. Kalau emang bawa embel kegiatan lingkungan ya harus ada solusinya ya. Oke, kalau UMKM ekonomi kreatif ya emang bener ya, untuk UMKM ya usaha mikronya, bukan yang usaha kapitalisnya atau usaha mikronya. Usaha mikronya mana, jangan ditaruh di belakang, itu tonjolin kayak gitu. Kalau mau ngomong ke segi mungkin event organizernya satu festival yang akan terselenggara tersebut, itu dia emang benar-benar bisa dinikmati lah. Jadi, sebisa mungkin emang sih ada pepatah bilang nggak semua orang suka sama kita kan kayak gitu. Jadi kalau bisa kita ngerangkul semuanya, kenapa enggak? That's right kan. Itu aja sih dari aku. Sekian yang bisa aku sampein ya, mungkin ditunggu pembahasanku yang kedua. Aku ya baru-baru lah juga, daripada aku kritis lontar sana sini ya, aku ingin ya publikasiin juga biar adalah simpenan buat aku untuk kita bareng-bareng belajar masukan. Yuk, oke, buat yang mau kritisi terkait podcastku ini silakan di komen, silakan dikasih masukan, jadi kedepannya biar aku semakin juga belajar buat teman-teman juga bareng-bareng sharing. Oke, sekian dari aku, terima kasih.